Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pesan healing ya untuk eh, Januari 2021 terutama ya, di tanggal 16 ini ya. Dan aku ngerasa banyak banget hal yang terjadi ya bagi kita semua yang mungkin gak kita sangka-sangka, seperti adanya, sebenarnya itu memang udah terprediksi dari aku ngelihat prediction dari astrologer yang aku pelajarin ya, tentang adanya beberapa kecelakaan yang masif ya, lalu bencana alam ya, air, tanah, dan udara, semuanya ada bencana alam. So ini semua terjadi karena memang sebenarnya itu dimulai memang bergejolak untuk tanah dan airnya itu di uh, tanggal 13 kemarin. Kenapa? Karena tanggal 13 kemarin adalah new moon. New moon di Capricorn ya. Dan Capricorn uh, sekarang udah memasuki tanggal ini, udah tanggal 14, 15, ini Sun juga di Capricorn sekarang, dan Jupiter, lalu Saturn juga di Capricorn ya. Pluto juga kalau nggak salah masih di Capricorn. So ada berapa itu? Banyak planet ya. Ada Jupiter, Saturn ya, Pluto, Sun, Moon. Karena Sun dan Moon itu tetap disebut planet ya di astrologi, ada di satu tempat transit ya. Dan itu bukan hanya berdampak bagi kita, pasti berdampak juga untuk bumi, tempat dimana kita tinggalin ini. Jadi aku saat aku mau membuat kartu ini, pembacaan ini pun ya cukup ngerasain energi yang berat ya. Aku ngerasain banyak kesedihan, aku ngerasain banyak air mata ya. Tarotnya, kita lihat oracle-nya. Oke, ada forgiveness, ada adversity. I accept that challenge are the best way to learn. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Patience. I accept that everything happens in divine order. Dan di bottom of the deck ada envy. I'm the same as everybody but with different challenges. Gini, pesan healing di sini aku ngerasain dalam banget ya. Banyak banget hal yang terjadi ya, sebenarnya kita satu suara, satu hati ya. Semua orang merasakan kesedihan, kepahitan akan semua bencana alam. Apalagi tentang kecelakaan pesawat itu, jujur ya, aku nggak terlalu mau bicarakan itu terutama dengan keluarga aku, karena saat aku mendengar tentang itu aku ngerasakan tangis yang terjadi saat pesawat itu jatuh. Jadi aku sendiri nggak begitu bisa ngehandle energi yang kayak gitu ya. Jadi di sini kalau ada kamu ngerasa kasihan ya keluarganya dia, kalau dulu kamu ngerasanya kayak gitu, sekarang kalau kamu lihat ada yang sakit, ada yang kecewa, ada yang hancur, yang kehilang keluarganya, kamu bakal ngerasain sakit yang sama. Aku pun ngerasain sakit yang sama. Jadi di sini pesan healingnya memang membuat kita ngerasain kalau kita berada di satu tempat yang sama. Saat dia sakit, dia kecewa, siapapun ini ya, dia mengalami kekecewaan saat ini, dia juga bakal ngerasakan sakit. Kita juga ngerasakan sakit ya.
Dan semua ini memang adalah proses yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita aku bisa bilang nggak bisa kita untuk tahan ya. Ini memang bakal mengerucut ya, aku bisa bilang. Kenapa? Karena aku mungkin pernah singgung ya, 2021 numerologinya adalah 5 ya, hitungan tahun ini adalah 5, dan 5 adalah angka di tengah-tengah dalam numerologi, yaitu yang mulai dari 1 sampai 9. 5 adalah angka suatu perubahan besar, transformation, bakal banyak hal yang terjadi ya. Dan aku bisa bilang ini masih permulaan ya. Bagi kita semua yang gak sanggup atau gimana, berusaha untuk grounding ya, mengurangi berita-berita dari luar ya. Gini, bukan berarti kita ignore dengan apa yang terjadi, tapi kita harus sadar. Aku sendiri sadar ya, aku sendiri mudah untuk kalau energi, apalagi itu yang soal kesakitan, kematian, aku mudah banget untuk ngerasainnya, karena aku memang ada trauma kehilangan ayahku ya, yang masih sampai sekarang. Dan itu yang terkadang saat bisa aku mendengar namanya atau tahu peristiwanya, aku bisa ngerasakan apa yang orang itu rasakan saat hal itu terjadi. Dan gimana kamu bayangin kalau kamu punya rasa seperti itu ya. Dan di sini kita harus belajar memaafkan apapun yang terjadi. Ini adalah memang bentuk cinta Tuhan dan kita, walaupun kita nggak mengerti ya, kita nggak paham, please gitu, jangan banyak kita bertanya gitu ya. It has to happen, ini harus terjadi. Memang nggak mudah, namun aku ngerasain ini sama seperti proses kematian dan kelahiran di waktu yang sama ya. Dengan begitu banyaknya orang yang meninggal karena pandemi ya, aku bisa bilang banyak juga anak-anak yang dilahirkan pada masa ini ya. Ada Five of Pentacles. Wow, kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan fisik kita ya. Kita harus benar-benar ngelihat diri kita sendiri ya, dan kita juga ngelihat diri kita itu apakah akan berdampak dengan orang lain. Kalau kita entah kita bagaimanapun cara kita menjaga kesehatan ya, kalau kita ngerasanya kita harus begini, gimana dampaknya ke orang lain ya, kita harus melihat itu. Kenapa? Karena kita bisa menyebabkan kesakitan juga bagi orang lain ya. Sun healing di sini dimana bukan hanya kamu yang sakit, aku juga sakit. Bukan hanya dia yang sakit, aku juga sakit, mereka juga sakit. Kita kecewa, mereka juga kecewa, semuanya merasakan ini semua ya. Gelas yang selama ini penuh harus dibuang isinya ya. Gelas yang selama ini kita gunakan untuk tempat kita minum ya, berbagi dengan orang sekitar, gelasnya harus dibersihkan, bahkan harus dibuang untuk menjadi hal yang baru. Memang semua hal itu, gelas itu udah memberikan kenangan aku bersama kamu ya, misalnya gitu ibaratnya. Tapi apa yang harus hilang memang harus hilang, apa yang memang harus pergi harus pergi. I'm sorry to say this ya, ini energi kehilangan yang besar banget. So sorry for the noise ya. See the tower ya. The Tower seperti yang aku bilang, penghancuran besar-besaran ya. Queen of Pentacles,
Ace of Pentacles, kita bakal banyak memulai suatu hal yang baru. Mungkin suatu bisnis yang dulu udah usang ya harus ditinggalkan. Aku ngelihat bakal ada banyak bisnis baru atau cara mencari uang dengan cara yang lebih baik ya, atau cara yang lebih kekinian lah gitu ya, lebih modern. Tapi be careful. Dari situ juga banyak orang yang bisa untuk memainkan peran dia sebagai seseorang yang cheat, orang yang menipu dengan mungkin bisa bilang mendapatkan kekayaan, harta dengan semudah itu ya. Orang-orang bakal banyak menggunakan sisi gelapnya ya untuk mendapatkan apapun yang dia mau ya. Be careful dengan tendensi orang-orang yang bisa membuat kamu menjadi salah satu korbannya ya. Ada Five of Swords ya. Wow, Five of Pentacles, Five of Cup, Five of Swords keluar ya. Seperti yang aku bilang ya. Akan banyak pertengkaran ya. Bagi kalian yang memang belum siap untuk menerima orang lain bakal berbeda dari kalian ya. Jadi bagi kalian yang gak siap menerima itu lebih baik untuk menarik diri ya, menarik diri dan gak melibatkan diri dalam pertengkaran, keributan. Kenapa? Karena ego semua orang bakal muncul di sini. Ego semua orang bakal dijadikan nomor satu, menjadi alasan. Semua orang akan menaikkan egonya di sini sebagai puncak untuk gini. Kalau kita mau menghabiskan ego kita, menghancurkan ego kita, ego itu harus dikeluarkan kan. So that's why kenapa egonya bakal keluar ya. Bagi kalian yang diberi kesempatan untuk Tuhan kayak ngasih warning bagi kalian ya, please untuk menghindari orang-orang seperti ini. Mau seemosi apapun lebih baik menghindar. Apalagi sosial media, aku ngelihat ya tempat yang paling rawan banget. So lebih baik menjauh dari sosial media, terutama masa-masa seperti ini ya. Kita lihat oracle keduanya. Flow like water. Selami diri kamu lebih banyak menikmati waktu sendiri ya, dengan nonton film itu lebih baik. Kenapa? Kamu bisa meluapkan emosi kamu dari sana, marah, kecewa ya, tanpa ada tendensi melibatkan orang lain, menyakiti orang lain ya. Explore rasa kamu dengan lebih baik lagi. Dan untuk bagi kalian yang mungkin batal untuk liburan ya, aku ngelihat karena masa-masa seperti ini, entah pandemi ya ataupun masa-masa yang memang ada gempa ya, ada banjir, cuaca tidak menentu, just keep planning aja dulu. Jadi planning aja dulu, jangan memaksakan diri untuk saat ini juga, tapi lihatlah kenyataan saat ini ya. Kamu bisa menikmati waktu dengan hal-hal yang selama ini gak kamu sangka ya. Entah kamu bisa menikmati waktu di alam hijau ataupun sekedar melihat bintang di luar ya. Bermain musik, bagi kalian belajar ya, menggunakan hal-hal yang selama ini nggak perlu untuk komersialkan ini semua dijadikan bahan untuk sosial media, no. Tapi kamu bisa jadikan ini untuk bentuk ya
proses kamu healing ya, proses kita healing. Karena dengan satu orang yang healing, setiap harinya healing, pasti akan membantu dunia ini lebih baik, itu sudah pasti. Karena kita membantu memberikan energi yang baik agar bumi juga tetap kuat dan baik-baik aja ya. Belajarlah untuk berjalan ya kaki saat masa-masa seperti ini memang riskan, tapi kamu bisa untuk pagi hari saat cuacanya lagi memang nggak panas, terik ya. Gunakan positif afirmasi ya, kata-kata yang baik untuk diri sendiri, doa-doa yang baik, atau kamu mau menggunakan mantra-mantra gitu. Mantra yang dalam artian bukan mantra-mantra yang harus blah gitu magic, no. Mantra-mantra yang sering aku gunakan ya seperti, kalau kamu memang kepo, kamu bisa cek di Instagramku ya, seperti I love myself gitu ya, aku mencintai diri aku, menyayangi diri aku menerima apapun yang terjadi ya. Itu adalah sebenarnya mantra-mantra positive affirmation, dan gak memaksa diri untuk melakukan hal yang gak kamu bisa ya. Apapun yang ingin kamu lakukan by yourself ya, kamu lakukan sendiri ya. Jangan dengan hal instan. Misalnya kamu ingin masak, coba untuk belajar masak walaupun rasanya gak seberapa, misalnya kayak gitu ya. Untuk diri kamu sendiri, bermain musik walaupun suaranya nggak seberapa ya, hanya untuk diri kamu ya, untuk bukan menyenangkan siapa-siapa, tapi untuk diri kita ya. Clear your energy field ya, bersihkan energi kamu dengan pasti ya. Satu, bersihkan rumah kamar kamu ya, agar kamu bisa lebih leluasa bernapas, tarik napas, buang napas lebih dalam lagi ya. Belajar untuk yoga, belajar untuk meditasi ya. Alone time, masa-masa ini bakal menarik kamu untuk lebih banyak sendiri memang, karena memang semua dari kita itu bakal sibuk dengan diri kita sendiri ya, ego kita. Namun bagi kita yang diberi kesempatan untuk melihat ini semua dan gak terhanyut dengan masa-masa ini, kamu bisa connect dengan jiwa kamu. Aku ngeliat connect with your ancestor ini adalah jiwa kamu, connect dengan tujuan hidup kamu, karma hidup kamu, takdir hidup kamu. Kamu harus gimana di kehidupan ini ya, harus beginikah, harus begitukah ya, atau enggak ada kata seharusnya, hanya jadi being, menjadi ya udah seperti itu. Apakah takdir dan makna aku ada di kehidupan ini ya? Pertanyaan-pertanyaan ini bakal muncul bagi kalian yang memang diberi kesempatan untuk spiritual di masa ini ya, dan bakal mencari apa yang sebenarnya harus kalian cari selama ini, yaitu diri kita sendiri, jiwa kita ya. Kita tarotnya yang terakhir. Ace of Swords, hati-hati dengan apapun yang kamu ucapkan ya, karena bisa jadi itu menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri ya. Dan hati-hati jika kamu berusaha untuk bicara nggak jujur, mengkhianati seseorang, itu bakal mudah banget terlihat ya. Dan aku bisa bilang di masa ini sulit untuk melakukan kepura-puraan, menipu ya. Karena apa? Energinya berat. Semua orang menaikkan egonya, dan orang yang healing pun juga menaikkan spiritualitasnya ya. Ketika energi positif naik,
energi negatif juga pasti bakal naik ya. So apa yang kamu lakukan di masa ini, jika baik bakal baik akhirnya, jika nggak baik juga bakal berakhir nggak baik ya. Hati-hati dengan apapun yang kita manifestasikan ya, doa-doa yang kita ucapkan untuk orang lain ya, kata-kata yang nggak baik ya, itu sedang menggambarkan siapa diri kita. Queen of Pentacles. Keep listening ya, aku ngelihat banyak lebih mendengarkan apapun ya, walaupun kita nggak mengerti dan nggak paham ya. Nggak hanya kamu, aku juga ada di masa ini dimana terkadang kita ngerasa kita benar, kita harus bicara, tapi ya terkadang kita perlu banyak mendengarkan dulu, observasi ya. Untuk apa ya? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Kita lihat main energi yang bakal bermain ke depannya. Kita lihat ya, maksimal 3 bulan ke depan untuk semua zodiak. Dark Moon ya. So apa yang kulihat di sini adalah memang jika kamu ngerasa ini adalah sebuah kesakitan atau ini masa kegelapan, aku bisa bilang kegelapan ini masih berlanjut ya. Aku nggak berusaha untuk menakuti ya, but I have to say this, aku harus bilang ini ya, karena bakal banyak hal, nggak hanya percintaan, karir atau apapun juga, bukan hanya tentang diri kita, tentang bumi pun ya. So lebih dekatlah dengan Tuhan dengan cara kita menyadari jiwa kita. Jiwa kita itu adalah suara hati Tuhan. Semakin kita mengenalnya, semakin kita nggak akan jauh ya, dan kita juga nggak akan menghabiskan waktu kita untuk sesuatu hal yang kita nggak tahu artinya apa dalam hidup kita ya. So kita lihat pesan semesta ya untuk kita semua yang menonton video ini. Celebrate your love. Wow, ini masa-masa untuk kita memang merayakan cinta kita, terutama cinta dalam diri sendiri. Bagi kalian yang udah berpasangan ya, rayakanlah cinta sekali lagi bersama pasangan. Ataupun bagi kalian yang single, bagi kita yang single, rayakanlah cinta dengan diri sendiri. Apapun saat ini, rayakanlah cinta dalam bentuk pasangan ataupun bukan ya. Rayakan itu semua. Dengan begitu kamu merayakan hari atau cinta yang Tuhan berikan dalam diri kamu. Walaupun kita belum benar-benar menemukan cinta yang sebenarnya, misalnya kalau kamu belum benar-benar ngerasain Tuhan ada di dalam diri kamu, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Lakuin aja, cobain ya. Mungkin kamu akan menemukan Tuhan di dalam diri kamu yang selama ini nggak kamu sadari. Okay. So wow, that's it ya. Think that's all. Jujur pembacaannya dalam banget ya. Bagi aku sendiri, aku sampai benar aku lelah. Padahal baru aja aku reading, but ya that's okay, nggak masalah. Karena nggak selamanya energinya bakal ringan. Okay. So that's it. Jaga kesehatan, doa yang terbaik untuk kalian di luar sana ya. Bye.